dinas terkait. Bahkan hingga Jumat pagi masih ditemukan sapi yang tertular virus PMK. Salah satunya yang terjadi di Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Ponorogo. Hingga hari ini masih ada sapi perah yang menunjukkan gejala terjangkit PMK, yakni tidak mau makan dan mulut mengeluarkan air liur terus-menerus. Tidak hanya mengandalkan obat dari pemerintah yang sudah mulai didistribusikan kepada peternak, peternak pun terus berupaya melakukan pengobatan sapi dengan cara tradisional dengan memberi ramuan jamu berupa kunir ataupun air kelapa. Data dari Desa Tambang, Kecamatan Pudak hingga Kamis kemarin menunjukkan masih ada sapi yang mati akibat PMK. Bahkan jumlah sapi yang terjangkit PMK yang mati di kandang ataupun disembelih paksa lebih dari 50 ekor. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, jumlah sapi yang terpapar PMK mencapai 6.274 ekor dengan kematian lebih dari 500 ekor sapi, baik mati di kandang maupun disembelih paksa. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Catur Priambodo di Ponorogo, Jawa Timur. Selamat pagi Catur. Catur, kita ingin mendapatkan gambaran seberapa masif kemudian wabah PMK ini menyerang ternak-ternak di Ponorogo ini. Apa tindak lanjut untuk menekan kematian hewan ternak ini? Ya, selamat pagi Ferdi dan pemirsa. Untuk sampai hari ini jumlah penularan angka sapi terpapar COVID-19, maksud saya PMK masih terus bertambah. Dari semula yang di angka 6.700, hari ini semakin bertambah di 7.367 sapi yang terpapar PMK. Dan angka terbesar ini berada di Kecamatan Pudak. Dan memang Ferdi, untuk kematian sendiri pun masih belum bisa kita bendung dan pemerintah pun sudah melakukan berbagai upaya dengan menambahkan tenaga medis dari ITB, termasuk memberikan pengobatan kepada para peternak sapi. Namun jumlah sapi yang mati ini masih belum bisa ditekan. Dan pemerintah sendiri pun mengatakan bahwa kematian sapi di Ponorogo, terutama di Kecamatan Pudak ini, memang sedikit aneh dibanding dengan sapi-sapi yang lainnya. Karena ketika sudah menunjukkan kesembuhan, yaitu mau makan rumput selama 4 hari, tiba-tiba sapi itu akan mati. Dan itu hingga hari ini masih terus terjadi. Bahkan pagi ini pun masih ada sapi yang mengalami kematian akibat PMK. Dan dari data terakhir di Kecamatan Pudak, hingga kemarin malam itu masih ada 8 ekor sapi yang mati akibat terpapar PMK. Demikian tadi. Catur, apakah kemudian distribusi vaksin sudah sampai di Ponorogo? Karena memang ini kan sedang disebar begitu ya. Apa informasi terbaru soal ini? Untuk hari ini, sampai hari ini masih belum ada kepastian dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah untuk kapan vaksin untuk sapi bisa sampai di Ponorogo. Namun sampai hari ini pemerintah masih terus gencar melakukan pengobatan kepada ribuan sapi yang terjangkit di Ponorogo, terutama di Kecamatan Pudak yang jumlah sapi yang terpapar PMK mencapai 5.000 ekor. Demikian tadi. Catur, supaya tidak semakin menyebar begitu sapi-sapi yang sehat ini, apa yang akan diterapkan kepada ternak-ternak yang dianggap masih sehat ini? Karena kan kalau yang sudah terpapar parah ini akan dimusnahkan begitu ya, atau dimatikan paksa. Apakah kemudian ada semacam quote-unquote lockdown begitu supaya tidak menyebar wabah ini ke daerah tetangga begitu? Iya, memang untuk sejak terjangkit adanya PMK di Kecamatan Pudak tanggal 26 Mei yang lalu, warga desa dan pemerintah daerah pun sudah melakukan berbagai upaya penyekatan dan menghindari adanya sapi-sapi yang masuk atau keluar ke daerah tersebut. Namun upaya ini kelihatannya masih belum efektif, termasuk adanya pemberian obat-obatan tradisional dan obat medis pun gencar dilakukan. Di detik-detik ini pun terus pemerintah sampai akhirnya memfokuskan pengobatan di Kecamatan Pudak, namun masih belum menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Begitu, Ferdi. Catur, keresahan peternak ini kan semakin tinggi, mengingat juga Idul Adha juga semakin dekat, begitu sapi-sapi yang sehat ini mau tidak mau tentu juga akan ada yang dijual begitu. Nah, apakah kemudian proses untuk menentukan sapi ini boleh diangkut keluar dari daerah dan boleh dijual, ini ada syarat-syarat khusus tidak yang diberlakukan? Untuk sementara saat ini pemerintah daerah juga sudah membentuk Satgas Khusus PMK di Kecamatan Pudak yang terdiri dari BPBD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,
maupun dinas perekonomian. Untuk sementara waktu memang pemerintah daerah melarang atau menutup akses keluar atau masuknya sapi dari Kecamatan Budak karena gejala yang terjadi di Ponorogo pun sulit dideteksi, terutama di Kecamatan Budak. Jadi ketika malam hari sapi terlihat sehat, tiba-tiba pagi sudah tergeletak dan mati di dalam kandang. Fenomena inilah yang membuat pemerintah semakin kewalahan. Bahkan pemerintah juga sempat mengambil sampel bangkai sapi yang mati dan dikirimkan ke Balai Besar Veteriner yang berada di Wates, Yogyakarta. Namun sampai hari ini masih belum ada kejelasan atau seperti apa penyebab matinya sapi ini, apakah karena murni PMK atau ada penyakit lain penyerta yang mengakibatkan sapi terus mati, dan ini yang membuat warga semakin resah. Sementara beberapa waktu lalu memang warga sempat menjual sapi mereka yang terlihat sehat ke daerah lain atau ke pemotong sapi yang ada di Ponorogo, namun harganya pun tidak sepadan. Satu ekor sapi yang dinyatakan sehat secara fisik pun hanya bisa dibeli dengan harga 2-3 juta rupiah. Ferdi. Terakhir Catur, apakah sudah mendengar bahwa akan ada ganti rugi dari pemerintah 10 juta untuk sapi yang sengaja dimatikan atau dimusnahkan akibat terpapar virus PMK? Bagaimana respon dari peternak di sana? Ya, sampai hari ini peternak masih belum bisa mendapatkan informasi seperti itu. Bahkan untuk kematian sapi pun di Ponorogo tanya pun masih belum akurat antara pihak desa, kecamatan maupun pemerintah daerah. Karena data di desa dan daerah ini tidak sama disebabkan karena minimnya tenaga medis di Ponorogo, di Kecamatan Budak yang memang angka penambahannya itu tinggi setiap harinya. Sementara dokter hewan di Ponorogo lebih dari 11 orang. Baik, ya semoga bisa ditanggulangi dengan cepat begitu ya, dan informasi dan sosialisasi soal ganti rugi ini juga bisa sampai ke peternak-peternak yang memang sapinya terdampak wabah PMK. Terima kasih jurnalis Transmedia Catur Priambodo dari Ponorogo. Mendekati Hari Raya Idul Adha, mobilisasi hewan kurban antar daerah akan meningkat. Untuk mengantisipasi penyebaran wabah PMK, pemerintah mewajibkan peternak untuk mengurus surat keterangan kesehatan hewan dari daerah pengiriman. Persyaratan ini menyebabkan omset penjualan hewan kurban menurun. Kalau menurut saya kaget juga. Naik sepeda.